sejarah kegilaan. Coba kita lihat ya dari buku itu. Yang pertama, ada beda-beda manusia itu menyikapi yang kita sebut tidak waras. Era klasik, zaman kuno, jangan salah, kalau ada orang tidak normal, tidak selalu dianggap gila. Bisa saja dianggap wali. Iya kan? Ini dia dapat anugerah, kata Foucault yo. Ada yang dapat anugerah, ada yang dapat kutukan, tapi ini arahnya ke yang spiritual. Kalau ada yang aneh-aneh, jadab ini mesti kan gitu. Nah, ini era. Jadi orang yang hari ini kita anggap gila itu kadang dianggap orang istimewa pada zamannya, karena dapat anugerah dari Tuhan tadi. Orang-orang seni, orang-orang spiritualis itu banyak sekali perilakunya yang tidak sama dengan orang lain, tapi tidak terfikir untuk membawa mereka ke rumah sakit jiwa. Tidak, takut kualat nanti kamu. Jadi bahkan orang-orang ini di tengah masyarakat malah dihormati. Kamu cium tangan sama mereka. Jadi ini sejarah klasik. Abad tengah begitu menyikapi dalam tanda petik kegilaan. Ya saya membayangkan misalnya cerita Nabi Khidir sama Nabi Musa itu kan. Nabi Khidir tiba-tiba ada anak kecil tidak salah apa-apa dibunuh, ditusuk. Itu bisa langsung, kamu waras apa enggak ini? Kan mesti begitu kalau pakai paradigma hari ini. Tapi zaman klasik tidak begitu cara membacanya. Jadi bisa saja itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, itu dalam budaya kita ada cara pandang seperti ini tentang kegilaan. Lanjut. Nah, abad 17, Great Confinement, penguburan besar-besaran. Ini beda lagi. Orang yang dianggap gila zaman itu ya tidak lagi dianggap kayak wali, tapi mereka ini satu kelompok dengan orang nganggur, pengemis, pokoknya begitu. Dan nanti mereka ini dipandang tidak produktif. Ini orang-orang yang tidak produktif. Biasanya mereka ini dibuatkan tempat isolasi khusus. Gunanya apa? Biar tidak ganggu. Jadi di kita masih banyak ya razia, gelandangan, pengemis itu kan. Ini orang yang dianggap gila itu kan masuk di kelompok ini. Terus diisolasi mereka, tidak dicampur dengan orang biasa, orang normal, mungkin di tempat-tempat penampungan atau ada istilah asilum itu rumah sakit jiwa. Nah, tujuannya bukan disembuhkan, tapi diisolasi saja. Jadi biar mereka disiplin, biar mereka terkontrol, tidak membahayakan orang lain. Makanya istilahnya Great Confinement. Kata Foucault, isolasi pengurungan ini kadang-kadang alasannya bukan medis tapi ekonomi. Di era kapital hari ini kita butuh tenaga kerja produktif yang banyak. Kalau orang-orang yang kayak pengangguran, gelandangan, termasuk dianggap gila tadi terlalu besar, ya dia beban sosial yang besar. Makanya dipastikan mereka tidak ganggu. Oke, ini gaya abad 17. Gaya abad 18, era pencerahan. Orang sedang seneng-senengnya mikir.
Yang disebut gila pada hari itu adalah orang yang tidak rasional. Jadi orang yang tidak bisa berpikir jernih. Nah, di era ini mulai muncul perspektif psikologis. Jadi orang gila itu orang yang tidak bisa berpikir jernih. Nah, ini era abad pencerahan, abad 18. Kemudian era abad 19 lebih ketat lagi medisnya. Itu tadi, hari ini orang gila itu dianggap orang sakit yang harus dirawat medis. Gila dalam tanda petik ya, yang sekedar berbeda, tidak normal. Mulai muncul pendekatan-pendekatan psikiatris. Tujuannya kata Foucault seperti tadi sebenarnya tidak menyembuhkan. Tujuannya hanya mendisiplinkan agar mereka mengikuti yang normal. Jadi kalau gayanya sudah seperti orang normal, dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi ini bedanya cara menyikapi yang kita sebut gangguan mental, sakit jiwa, itu ternyata sepanjang sejarah beda-beda. Jadi maka kalian tidak harus minder kalau merasa saya rasanya ada gangguan-gangguan, Pak. Tidak apa-apa, anggap saja kamu sedang mau jadi wali apa mau jadi apa. Nah, kalau dibaca dari tulisan-tulisannya Foucault, kata dia, coba deh gini loh, enaknya menyikapi yang berbeda tadi. Yang pertama, mari kita tegaskan kadang-kadang memang kegilaan itu bagian dari pengalaman manusiawi. Kalian mungkin juga pernah loh sekali dua kali melakukan hal-hal dalam tanda petik gila. Yang kalau kalian ingat-ingat lagi, iya ya saya dulu kok melakukan itu ya, tidak masuk akal sama sekali, gila saya itu. Untung kalian tidak dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi kita sering gitu. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang apa ya, devian. Dia pakai logika normal kita ini agak menyimpang. Jadi mari kita akui itu ya, memang bagian dari pengalaman manusia itu ada jenis pengalaman kegilaan. Ini pertama. Yang kedua, kata Foucault, segila apapun orang, ya dia manusia. Jadi mari kita hormati subjektivitasnya. Jadi ya kita perlakukan dia tetap sebagai manusia. Ini sarannya Foucault yang kedua. Jadi jangan dianggap dia bukan manusia atau setengah manusia, atau kita perlakukan seperti binatang atau apa. Tidak, dia juga manusia. Yang ketiga, lawan semua diskriminasi dan stigma. Ada banyak stigma-stigma tentang kegilaan, termasuk perilaku-perilaku diskriminatif. Mungkin di kita ada yang dipasung, ada yang diasingkan, ada yang disiksa, kadang dilempari batu dan lain sebagainya. Ini stigma-stigma dan diskriminasi. Ini harus kita lawan. Yang keempat, coba curigai jangan-jangan ada praktek kekuasaan dalam penanganan kegilaan. Karena Foucault ini lama kerja di rumah sakit jiwa, jadi dia meneliti dan bekerja di situ dalam jangka waktu agak panjang. Jadi dia tahu ada, dalam tanda petik ya, semacam penyiksaan-penyiksaan terhadap orang yang sakit jiwa.
Nah itu coba dicek, jangan-jangan ini sewenang-wenangnya orang yang mengklaim dirinya normal, sehingga menghabisi orang yang dianggap tidak normal. Ini juga masalah. Ayo kita cek itu. Dan yang kelima, membuka ruang alternatif. Membuka ruang alternatif itu ya kayak tadi loh, coba cari perspektif yang berbeda. Mungkin ada budaya tertentu, tradisi spiritual tertentu. Nanti kalau kalian baca sejarah, ada beberapa budaya yang menganggap jenis-jenis kegilaan tertentu itu sifatnya sangat spiritual, berhubungan dengan Tuhan. Mungkin anugerah ini itu, atau kutukan ini itu, dan lain sebagainya. Ini yang disebut ruang alternatif. Jadi siapa tahu ada perspektif yang berbeda. Baik, ini untuk membuktikan tadi loh, bahwa ternyata sikap, respon, pandangan, perspektif tentang sakit tidak sakit, normal tidak normal, itu ternyata ya jenisnya lebih ke kesepakatan. Termasuk, ini saya tambahi sedikit ya, dalam hal seksualitas. Beliau nulis History of Sexuality. Ternyata sepanjang sejarah juga manusia itu beda-beda. Sampai pada akhirnya hari ini ya titik akhirnya orang menyikapi seksualitas ya banyak di level medis dan kapitali. Jadi kata Foucault begini, ini istilah beliau sejarah seksualitas. Zaman Yunani, Romawi, ada istilah ars erotica. Jadi seksualitas itu seni, pengalaman berharga yang bernilai. Jadi dianggap seni, nilai utamanya terletak pada pengalaman. Istilahnya ars erotica. Ini era Yunani Romawi. Berkembang ke era gereja. Ini perspektif agama-agama seperti di kita ya, di Islam. Seksualitas itu tabu. Jangankan dilakukan, diobrolkan saja secara di tempat umum itu tidak boleh. Ini sakral. Ini harusnya saya nggak ngomong ini di sini. Wis kadung. Cuma ini untuk menunjukkan ya bagaimana sejarah itu ternyata berkembang, cara pandang orang berkembang. Jadi kalau dulu disebut sakral. Kemudian zaman modern lebih melihat seksualitas itu sebagai medis, sing penting sehat. Monggo saja mau melakukan, mau ndak. Jadi tabunya hilang, medisnya yang kuat. Kamu mau bebas oke, tapi yo sehat ya. Makanya ada istilah itu, scientia sexualis, fokus pada analisis, regulasi, diskursus ilmiah dan lain sebagainya. Ini hubungannya dengan kekuasaan. Sampai kemarin ada isu ramai sekali itu kan tentang ATM, alat kontrasepsi. Karena pembahasan seksualitas direduksi hanya ke aspek medisnya. Setelah sebelumnya seksualitas di abad tengah adalah aspek sakral religiusnya. Setelah sebelumnya zaman Yunani aspek seni dan moralitasnya. Jadi ternyata sepanjang sejarah beda-beda. Kalau hari ini apa yang kontemporer? Yang kontemporer aspek ekonominya.
Jadi seksualitas jadi komoditas. Sekarang di HP-mu itu mesti banyak video-video, mesti banyak gambar-gambar, komoditas. Sekarang dalam tanda petik ya, kita sudah lost sama sekali, dan itu pun tidak cuma lost, dijual. Jadi bagian dari komoditas. Loh, ternyata sepanjang zaman cara menyikapi seksualitas itu beda-beda. Sebagaimana sepanjang zaman cara menyikapi sehat mental juga beda-beda. Jadi pesan utamanya Foucault dalam sejarah kegilaan tadi adalah bahwa standar-standar sakit tidak sakit, normal tidak normal, itu sifatnya intersubjektif. Ini mungkin teman-teman bisa merefer kembali, dulu kita pernah membahas ada yang objektif, subjektif, intersubjektif, ini jenis kebenaran. Kalau objektif itu contohnya malam hari ini hujan, ya itu objektif. Tapi kalau wah hujan-hujan gini enak ya kalau ngaji seger, itu subjektif. Karena banyak orang kalau hujan-hujan gini, oh enggak enak Pak, gerimis saya, kecipratan air saya, bahasa pilek saya, ini subjektif. Tapi ada juga yang seneng. Tapi kemudian kalau hujan gimana kalau ngajinya libur saja? Begitu. Iya Pak, sepakat. Ini namanya intersubjektif. Jadi kebenaran itu ada objektif, ada subjektif, ada intersubjektif. Kalau yang objektif kita tidak bisa bantah karena faktanya begitu. Kalau yang subjektif itu haknya setiap orang untuk berpendapat dan merasa, subjektivitasnya masing-masing. Kalau intersubjektif ini kesepakatan kita bersama. Jadi kalau level intersubjektif jangan ditanyakan ini dasarnya apa? Ya dasarnya kesepakatan. Kayak tadi loh kok ngajinya libur Pak, kesepakatannya libur, kalau kamu masuk salah. Meskipun mungkin harusnya ya masuk saja, tapi kalau disepakati berbeda oleh yang melakukan, ya yang seharusnya tadi kalah oleh kesepakatan. Ini yang sering orang susah membedakan jenis tiga kebenaran ini. Jadi ada objektif, ada subjektif, ada intersubjektif. Ada yang faktanya begitu, ada yang kesan saya begini, dan ada yang kita sepakati saja begini. Ini beda-beda nilainya. Kalau teman-teman melihat satu ungkapan kebenaran, oh itu subjektivitas dia, berarti ya urusan dia, kamu jangan bantah perspektif dia. Oh itu salah dia, faktanya tidak begitu. Nah, kalau ini objektif. Oh di sana memang tidak boleh Pak aturan itu Pak, kalau di sini boleh. Itu biasanya kesepakatan di sana bareng-bareng. Ini 3 level kebenaran. Nah, dalam aspek sehat tidak sehat, normal tidak normal, ini ada kesepakatan berhubungan dengan kekuasaan. Jadi yang berkuasa, yang menghegemoni kita, yang mengarahkan, ngatur kita, itulah nanti yang memutuskan. Nah, kita yang sebenarnya tidak ikut kesepakatan di situ, terpaksa harus ikut. Kenapa? Kita terhegemoni dalam kekuasaan itu. Kita ada di dalamnya.
Nah, jadi misalnya di ngaji ini, karena saya punya kekuasaan besar di sini, misalnya segala keputusan saya kamu tidak bisa bantah. Kamu sangat tergantung pada saya. Kalau saya bilang minggu depan libur ya, terus Pak mau dirunding dulu, dibahas dulu, tidak bisa. Minggu depan pokoknya saya tidak masuk. Ya, selesai sudah. Kenapa? Power saya besar. Sama kadang dengan dokter tadi, dia yang ngerti ilmunya, kamu tidak tahu apa-apa. Akhirnya apa? Mereka yang memvonismu. Oh, sampean sakit ini. Padahal bisa saja vonis itu keliru, terus besok diganti lagi. Makanya kalau dokter itu kan diagnosis, namanya kan dikira-kira, oh mungkin ini, mungkin itu. Nah ternyata tidak pas, mungkin ganti lagi. Nanti 3 hari lagi kembali ya, ini obatnya dihabisin dulu. Nanti 3 hari balik obatnya ganti, itu berarti kemarin keliru diagnosisnya. Bisa begitu, cuma kamu kan kalah kuasa. Dalam relasi kuasa itu ya kamu jadi objek. Ini yang diperhatikan oleh Foucault. Oleh karena itu ya mari berpikirnya mulai lebih longgar, tidak terlalu ketat di kategori-kategori. Karena kadang-kadang ya seperti kata Foucault tadi, kita ini hari ini hidup di tengah vonis demi vonis. Siapa saja yang punya kuasa atas kita memvonis kita. Orang tua, guru, dokter, dan siapa saja.